Anjing sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seorang ulama sombong yang merasa paling benar sampai-sampai ia berani menghina seekor anjing? Tapi siapa sangka justru seekor anjing dan Abu Nawas yang akhirnya mengajarinya arti kesucian hati. Inilah kisah lucu tapi penuh makna. Abu Nawas berdebat dengan ulama sombong tentang anjing, halal atau haram. Sebuah perdebatan cerdas yang berakhir membuat seluruh jemaah tertawa dan sang ulama malu sendiri. Di sebuah kota tua yang damai di tepi sungai besar, berdirilah sebuah masjid megah. Di sanalah tinggal seorang ulama terkenal bernama Syekh Komarudin. Orang-orang datang dari jauh untuk mendengarkan ceramahnya. Ilmunya memang luas, tapi sayangnya kesombongannya lebih luas lagi. Syekh Komarudin selalu berjalan dengan dada yang membusung. Kalau lewat di pasar, ia tidak menatap orang. Kalau ada yang memberikan salam, ia hanya mengangguk kecil tanpa menjawab. Dan setiap kali menjawab pertanyaan, ia selalu memulai dengan sebuah kalimat. Kalau kalian secerdas saya, tentu kalian sudah tahu jawabannya. Warga desa sebenarnya segan sekaligus geli, tapi karena ia ulama, tak seorang pun berani membantah. Kecuali satu orang, yaitu Abu Nawas. Ya, satu-satunya manusia di kota itu yang tidak takut terlihat bodoh di depan orang pintar. Suatu pagi, kabar beredar dengan cepat. Syekh Komarudin akan mengadakan ceramah besar tentang halal dan haram binatang. Lapangan masjid pun penuh sesak. Pedagang makanan berhenti berjualan. Anak-anak duduk di atap rumah. Bahkan kucing-kucing di sekitar ikut diam seolah ingin mendengarkan. Di tengah suasana itu datanglah Abu Nawas dengan langkah santai sambil menuntun seekor anjing kecil berbulu putih. Anjing itu tampak bersih, memakai kalung kain merah dan sesekali menjulurkan lidahnya. Ya, lucu sekali. Kerumunan pun langsung gaduh. Astagfirullah, Abu Nawas bawa anjing ke dekat masjid. Gila dia, mau mati rupanya. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu duduk di bawah pohon besar dekat panggung ceramah. Ia menepuk kepala anjingnya dan berbisik. Tenang, sahabat kecil. Hari ini kita akan mendengarkan ulama besar berbicara tentang halal dan haram. Siapa tahu kamu juga dapat pencerahan. Ketika Syekh Komarudin melihat Abu Nawas, wajahnya langsung berubah seperti orang baru saja menggigit cabai. Ia menatap tajam dan berteriak dengan lantang. Hei, bagaimana bisa engkau membawa binatang najis seperti itu ke tempat suci ini? Abu Nawas berdiri perlahan, menangkupkan tangan sopan dan menjawab. Ampun Tuan Syekh, saya datang bukan untuk mengotori tempat suci ini, tapi untuk belajar. Lagi pula, anjing ini juga sudah mandi 3 kali. Sementara saya baru sempat mandi 2 kali minggu ini. Jadi secara teknis, anjing ini lebih suci dari saya. Tawa kecil pun mulai terdengar. Syekh Komarudin membentak. Jangan mencari alasan kamu. Anjing itu najis. Malaikat pun tidak mau masuk rumah yang ada anjingnya. Abu Nawas mengelus janggutnya dan menjawab dengan wajah yang polos. Benar begitu Tuan Syekh. Wah, kalau begitu saya akan titipkan anjing ini di rumah tetangga saya yang suka berjudi. Ya, supaya malaikat tidak masuk ke sana dan melihat dosa-dosanya. Orang-orang mulai menahan tawa. Abu Nawas melanjutkan. Tapi saya bingung Tuan Syekh. Kalau malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya, apakah itu berarti rumah yang ada manusia sombongnya justru menjadi tempat favorit setan? Suasana pun mulai riuh. Ia menatap sang ulama dan menambahkan. Nah, kalau begitu, mungkin malaikat lebih memilih masuk rumah anjing yang setia daripada rumah manusia yang suka merasa paling benar. Syekh Komarudin memerah seperti delima. Kurang ajar,
Kamu menghina ulama." Abu Nawas menunduk dengan sopan. "Saya tidak menghina Tuan Syekh. Saya hanya takut kalau kesombongan bisa membuat yang halal menjadi haram dan yang suci menjadi najis. Bukankah hati yang kotor itu lebih berbahaya daripada bulu anjing yang bersih? Dan lagi pula, anjing ini tidak pernah mencuri sendal jemaah. Itu sudah lebih baik daripada sebagian manusia." Tawa pun meledak. Syekh Komarudin tak bisa membantah. Abu Nawas mengelus kepala anjingnya dan berbisik, "Lihat sahabat kecil, kamu bukan hanya bersih, kamu juga lulus ujian logika hari ini." Kisah selanjutnya. Sudah beberapa minggu, Abu Nawas merasa hidupnya tidak tenang. Setiap malam terdengar suara berisik dari dapur. Rak makanan berantakan dan roti yang ditaruh di meja pun selalu hilang entah kemana. Setelah diselidiki, ternyata rumahnya telah menjadi tempat favorit bagi sekelompok tikus yang entah dari mana datangnya. Berbagai cara sudah dicoba oleh Abu Nawas. Ia membuat jebakan tikus dari bambu, menaburkan racun di pojok-pojok rumah, bahkan sempat meminjam kucing dari tetangganya. Tapi hasilnya nihil. Kucingnya malah tidur pulas dan tidak peduli sama sekali. Tikus-tikus itu makin hari makin berani, berlari-lari di siang bolong dan bahkan pernah ikut duduk di tikar saat Abu Nawas sedang makan. "Ini rumah siapa sih sebenarnya?" keluh Abu Nawas suatu malam. Karena sudah kehabisan akal, Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia mencoba berdamai dengan keadaan, walau hatinya dongkol setiap kali tikus-tikus itu mencuri cemilannya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di warung kopi dekat rumah, berbincang ringan dengan beberapa temannya. Tiba-tiba seseorang datang berlari dengan nafas yang ngos-ngosan. "Abu Nawas, cepat pulang Abu Nawas, rumahmu kebakaran." Abu Nawas pun langsung berdiri, wajahnya panik. Ia berlari sekencang-kencangnya ke rumah. Saat tiba, benar saja, asap tebal membumbung dari atap dan api mulai melahap bagian belakang rumahnya. Namun dari balik asap dan api itu muncullah puluhan tikus berhamburan keluar. Ada yang lari ke arah jalan, ada yang menyelinap ke selokan. Pemandangan itu cukup mengejutkan. Selama ini mereka tak pernah terlihat sebanyak itu. Warga pun mulai berdatangan membantu memadamkan api semampunya. Tapi di tengah keributan itu, Abu Nawas justru berdiri tenang. Ia tersenyum kecil sambil menatap tikus-tikus yang melarikan diri. Seorang warga pun menegur, "Abu Nawas, kamu ini kenapa? Rumahmu terbakar tapi malah senyum-senyum begitu." Dengan nada yang ringan, Abu Nawas pun menjawab, "Ya, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi sejak sebulan terakhir aku dibuat repot oleh tikus-tikus itu. Dan sekarang mereka akhirnya pergi. Ya, walaupun rumahku terbakar, setidaknya satu masalahku selesai." Warga pun saling pandang dan tersenyum. Memang begitulah Abu Nawas, selalu bisa melihat sisi positif, bahkan dalam kejadian yang paling tak diharapkan sekalipun. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari yang cerah, Baginda Raja mendadak merasa gelisah. Ia merasakan waktu berlalu begitu cepat, namun tak seorang pun tahu asal-usulnya. Akhirnya Baginda Raja memanggil semua penasehatnya ke belariung istana. "Aku punya pertanyaan besar yang harus kalian jawab," seru Baginda Raja dengan nada penuh wibawa. "Siapa sebenarnya yang menemukan waktu? Jika kalian tidak bisa menjawabnya dalam 3 hari, kalian semua akan menerima hukuman berat." Ruangan itu pun langsung dipenuhi wajah-wajah pucat. Para penasehat saling pandang, bingung. Bagaimana mungkin mereka menjawab pertanyaan yang tak pernah terlintas sebelumnya. Di tengah kepanikan itu, Abu Nawas berdiri dengan santai. "Paduka yang mulia, izinkan saya mengambil tugas ini, Paduka," katanya sembari tersenyum. "Apakah kamu yakin, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan nada tidak percaya. "Tenang saja, Paduka, saya akan membawa jawabannya dalam 3 hari," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Begitu pengumuman raja tersebar, seluruh negeri gempar. Para penasehat dan ilmuwan sibuk mencari jawaban. Ada yang membuka kitab-kitab kuno, ada yang mengamati bintang-bintang, bahkan ada yang mencoba menghitung detik dengan tetesan air hujan. Namun Abu Nawas justru terlihat sedang duduk santai di pasar, menikmati segelas teh sambil bermain catur dengan seorang tukang roti. Seorang penasehat yang kebetulan lewat pun mendekatinya. "Abu Nawas, apa kamu tidak takut? Baginda Raja bisa menghukummu jika kamu gagal," kata penasehat itu dengan cemas. Abu Nawas pun tertawa. "Apa aku harus takut? Bukankah waktu sendiri belum ditentukan? Jadi aku masih punya waktu." Penasehat itu pun menggeleng, bingung dengan sikap santai Abu Nawas. Lalu ia pun pergi. Pada hari kedua, Abu Nawas memutuskan pergi ke hutan. Ia mengamati matahari yang perlahan bergerak ke langit, mendengar suara gemercik air sungai, dan memperhatikan bayangan yang berubah sepanjang hari. Seorang pengawal istana yang kebetulan lewat pun menghampirinya. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Waktu terus berjalan, tapi kamu malah berleha-leha." Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Nah, justru itu jawabannya. Waktu tidak ditemukan, tetapi ia berjalan. Aku sedang belajar memahami waktu melalui alam." Pengawal itu pun menggaruk kepalanya, tak memahami maksud dari Abu Nawas. Lalu ia melanjutkan perjalanannya. Hari penentuan pun tiba. Semua penasehat dan ilmuwan berkumpul di belariung istana, membawa teori-teori yang rumit. Beberapa membawa peta bintang, jam pasir, bahkan alat-alat aneh yang tidak dimengerti oleh orang lain. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan wajah yang serius. Ia menunjuk satu persatu penasehat untuk memberikan jawaban. Seorang penasehat maju dengan membawa buku besar. "Paduka yang mulia, waktu itu ditemukan oleh seorang filsuf besar yang menandai pergerakan bintang-bintang di langit, Paduka," katanya dengan penuh percaya diri. Baginda Raja pun mengernyitkan dahinya. "Jadi waktu hanya ada karena bintang. Lalu apa yang terjadi sebelum bintang ada?" Penasehat itu pun terdiam, tidak bisa menjawab. Penasehat lain mencoba keberuntungannya. "Paduka yang mulia, waktu ditemukan oleh para ilmuwan kuno yang menciptakan jam matahari, Paduka." Baginda Raja pun menggeleng. Jam matahari itu kan hanya alat. Lalu siapa yang menemukan waktu sebelum jam itu ada? Satu persatu teori-teori rumit ditolak oleh Baginda Raja. Akhirnya giliran Abu Nawas tiba. Ia maju tanpa membawa apa-apa, hanya senyuman di wajahnya. "Abu Nawas, kamu tidak membawa alat atau kitab. Bagaimana kamu bisa menjawab?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun membungkuk dengan hormat. "Ampun Paduka yang mulia, jawaban saya itu sederhana, Paduka. Tidak ada yang menemukan waktu, karena waktu sudah ada bahkan sebelum manusia ada, Paduka. Waktu itu bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang kita ikuti. Matahari terbit, bulan muncul, hari berganti, itulah waktu, Paduka." Baginda Raja pun terdiam. Ia merenungkan jawaban Abu Nawas, lalu tersenyum lebar. "Luar biasa, Abu Nawas. Jawabanmu sederhana, tetapi sangat dalam. Kamu sekali lagi telah membuktikan kecerdikanmu, Abu Nawas." Sementara itu para penasehat lainnya hanya bisa menghela nafas panjang. Mereka merasa kalah telak oleh pemikiran Abu Nawas yang sederhana tetapi jenius.
Setelah hari itu, Baginda Raja pun memutuskan untuk tidak lagi memusingkan hal-hal yang tak perlu. Waktu, kata Baginda Raja kepada rakyatnya, bukan untuk ditemukan, tetapi untuk dimanfaatkan dengan bijak. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun pulang dengan hati ringan, membawa hadiah dari Baginda Raja, serta meninggalkan pelajaran yang tak terlupakan bagi semua orang. Kisah selanjutnya. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja menjadi jarang menemui rakyatnya manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya itu. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Baginda Raja ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya mengelus dada. Sampai kapan Baginda Raja akan terus begini? Batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. "Bilang saja sama rajamu itu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya. Bahkan Baginda Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal," tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Kalian melihat barangnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tidak, Paduka Yang Mulia. Dia tidak menunjukkannya kepada kami," jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya daripada dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Baginda Raja langsung bertanya, "Ya Abu Nawas, apa benar kamu mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" "Benar, Paduka Yang Mulia. Itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar? Tawar Baginda Raja. "Maaf, Paduka Yang Mulia. Saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar sekalipun," sahut Abu Nawas. "Serius, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu, Paduka. Karena nilainya ini lebih daripada istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Begini, Paduka, sesuatu itu adalah waktu. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka Yang Mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara, Paduka. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu?"
Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya, tutur Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari kekhilafannya. Kamu benar, Abu Nawas, kamu benar. Tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang yang membuangnya dengan sia-sia? Tanya Baginda Raja. Ya, karena mereka tak menghargainya, Paduka. Itu sama saja dengan mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti itu, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan, jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini mulai menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini mulai lebih mudah menemui rajanya. Kisah selanjutnya. Wasiat adalah pesan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal. Tentu kita setuju bahwa melaksanakan wasiat itu hukumnya wajib, selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan syariat agama. Apalagi sebagai anak yang menerima wasiat dari orang tuanya, tentu wasiat tersebut akan dipegangnya dengan teguh. Tapi ada kisah mengelikan yang dialami Abu Nawas tentang wasiat seorang ibu kepada anaknya, di mana anak tersebut juga merupakan murid Abu Nawas. Siapa lagi dia kalau bukan Ali Mustafa? Kita sudah tahu tentang Ali Mustafa ini di kisah-kisah sebelumnya. Ali adalah anak yang cerdas tapi juga polos. Kemampuannya dalam menangkap pelajaran terbilang jauh lebih cepat daripada murid-murid lainnya, apalagi bila mempelajari tentang hukum tata negara. Oleh karenanya, Abu Nawas mempunyai perhatian lebih padanya. Sampai-sampai Abu Nawas menaruh harapan besar kepada Ali. Kelak Ali harus menjadi hakim untuk negeri ini. Pengetahuannya tentang hukum tata negara begitu cepat dia kuasai, pikir Abu Nawas. Kemudian supaya anak didiknya menjadi pribadi yang alim dan jujur, Abu Nawas menanamkan ilmu agama kepadanya, agar kelak bila menjadi hakim adalah menjadi hakim yang bertakwa, tak bisa disogok, dan selalu memberikan keadilan kepada rakyat biasa. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang mengajar, ia memberitahu kepada murid-muridnya betapa pentingnya menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku semua, bila besar nanti kalian ingin menjadi pejabat, ya jadilah pejabat yang bertakwa, agar tidak tergoda untuk berbuat korupsi, tidak semena-mena kepada rakyat jelata. Dan bila kalian ingin menjadi pedagang, ya jadilah pedagang yang bertakwa, agar kalian menjadi pedagang yang jujur dan tidak merugikan pembeli. Karena dengan menjadi orang yang bertakwa, apapun profesi kalian, insya Allah akan menjadi pribadi yang baik. Dan ketika kalian meninggal nanti, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi penghuni surga, tutur Abu Nawas. Seluruh muridnya dengan seksama mendengarkan pituah gurunya itu. Di saat itulah Abu Nawas mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa yang ingin menjadi ahli surga? Acungkan tangannya. Sontak seluruh muridnya yang ada di majelis langsung mengacungkan tangan. Akan tetapi ada satu murid yang tidak melakukannya. Dia adalah Ali Mustafa, anak didik Abu Nawas yang paling cerdas, di mana Abu Nawas mempunyai perhatian lebih kepadanya. Karena heran dengan sikap Ali, Abu Nawas pun menghampirinya. Ali, kenapa kamu tidak mengacungkan tangan? Kamu gak ingin menjadi penghuni surga? Tanya Abu Nawas.
Tidak, guru, jawab Ali sambil menggelengkan kepalanya. Lalu kau ingin menjadi penghuni neraka? Tanya Abu Nawas kembali. Gak mau juga, guru, jawab Ali sambil tetap menggelengkan kepalanya. Terus apa maksudmu? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Aku ingin jadi hakim, guru. Karena sebelum ibuku meninggal, beliau berwasiat agar apapun yang terjadi, aku harus menjadi hakim di negeri ini, jawab Ali dengan polosnya. Mendengar alasan si Ali, Abu Nawas pun tertawa geli atas kepolosan anak didiknya. Kisah selanjutnya. Kelucuan Abu Nawas memang seringnya tak lepas dari kehebatan Abu Jahil. Seakan-akan Abu Jahil itu adalah sebuah booster untuk lawakan Abu Nawas. Ya, walaupun setiap kali mereka berdua collab, Abu Jahil yang selalu menjadi tumbalnya. Tapi meskipun begitu, pengorbanan Abu Jahil tak sia-sia. Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan. Dan kebetulan juga jadwalnya untuk mengajar di majelis. Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya. Ketika sudah memasuki majelis, melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah seperti ulama cilik, membuat Abu Jahil merasa minder. Pasalnya, ia tak menguasai ilmu agama. Hukum tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus. Merasa untuk menjaga wibawanya, Abu Jahil tak mengajarkan tentang ilmu agama. Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar, karena merasa ia mempunyai keahlian dalam menggambar. Kemudian Abu Jahil langsung mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak pun menjawab, "Pantat." Sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Hei, kalian masih kecil tapi tidak punya sopan santun. Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya, ia pun mendengar kegaduhan itu. Langsung Abu Nawas mendatangi mereka. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Noh, murid-muridmu gak sopan sama orang tua. Ditanya baik-baik malah ngomong jorok," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil dan ia segera menasehati murid-muridnya. "Kalian kan sudah diajari adab cara menghormat orang tua. Kenapa kalian tidak menerapkannya?" tanya Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika itu Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Bener-bener kalian ini keterlaluan. Sudah gak hormat sama orang yang lebih tua, kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Dia, Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung merah, menahan malu dan langsung ngeloyor pergi dari majelis. Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya, "Itu pantat kok ada ekornya, Tuan Guru?" Semua seisi majelis pun tertawa terpinggal-pinggal dibuatnya, termasuk Abu Nawas sendiri, karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, karena Abu Nawas masih penasaran, ketika ia bertemu dengan Abu Jahil, Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin. Dan ketika Abu Jahil menjelaskan bahwa itu adalah gambar apel, Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya. "Apel mana yang bentuknya kayak pantat itu, Abu Jahil?" kata Abu Nawas sambil terus tertawa.
kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ada seorang ilmuwan astronomi yang sangat pintar dan jenius bernama Tuan Yahya. Karena kejeniusannya, ia sering diundang ke kerajaan-kerajaan untuk memberikan pidato dan seminar. Namun yang aneh dengan Tuan Yahya, setiap bulannya asisten yang mendampinginya selalu berganti-ganti. Hingga pada suatu ketika, Tuan Yahya diundang ke istana Baginda Raja Harun al-Rashid. Namun kali ini, ia datang tanpa didampingi asisten. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja penasaran dan bertanya, "Di mana asistenmu, Tuan Yahya? Tak biasanya kamu datang sendirian begini." Tuan Yahya pun menjawab, "Ya mau gimana lagi Paduka Yang Mulia, asistenku itu membosankan. Tak ada yang bisa menghiburku." Baginda Raja pun tersenyum dan kemudian berkata, "Oh jadi itu masalahnya. Jangan khawatir Tuan Yahya. Di negeriku ada seseorang yang sangat pandai menghibur. Mungkin kamu bisa menjadikannya sebagai asisten." "Benarkah Yang Mulia? Berapapun bayarannya, itu tidak masalah bagiku. Yang penting dia bisa menghiburku Paduka," jawab Tuan Yahya penuh antusias. Baginda Raja pun memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah keduanya bertemu, Tuan Yahya menawarkan pekerjaan kepada Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia menjadi asistenku?" tanya Tuan Yahya. Karena diiming-imingi bayaran yang besar, Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. "Baiklah Tuan, mulai besok aku akan ikut bersamamu," jawab Abu Nawas. Esok harinya keduanya pun berangkat menuju negeri seberang untuk menghadiri seminar. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menghibur Tuan Yahya dengan cerita-cerita lucu, membuatnya tertawa sepanjang jalan. "Tidak percuma aku membayarmu Abu Nawas. Bagaimana kalau kamu bekerja untukku selamanya?" tanya Tuan Yahya. Abu Nawas pun tersenyum dan kemudian menjawab, "Tentu aku bersedia Tuan." Hubungan keduanya pun semakin akrab, hingga pada suatu hari Tuan Yahya berkeluh kesah kepada Abu Nawas. "Sebenarnya aku mulai bosan dengan semua seminar ini Abu Nawas." "Kenapa Tuan? Bukankah pekerjaanmu mudah dan bayarannya juga besar?" tanya Abu Nawas. "Iya memang benar begitu, tapi aku selalu mengulang pidato yang sama di setiap seminar. Itu membosankan Abu Nawas," jawab Tuan Yahya. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Benar juga Tuan, aku pun sudah hafal pidato yang kau sampaikan. Bagaimana kalau besok di seminar aku saja yang menggantikanmu Tuan? Toh mereka juga belum pernah melihat wajahmu, jadi mereka tak akan tahu." Tuan Yahya pun tertarik dengan ide itu. "Wah, ide bagus itu. Tapi kamu harus mengenakan jubahku agar lebih meyakinkan Abu Nawas," balas Tuan Yahya. Keduanya pun bertukar pakaian. Ketika tiba di tempat seminar, Abu Nawas tampil dengan penuh wibawa dan mulai memberikan pidato tentang astronomi, seolah-olah dia adalah Tuan Yahya. Para hadirin sangat terkesan dengan penjelasannya dan bertepuk tangan dengan kagum. Namun tiba-tiba Tuan Yahya yang duduk di antara tamu undangan merasa iseng. Ia membisikkan sebuah pertanyaan yang sangat sulit kepada seseorang di sebelahnya, memintanya untuk menanyakan hal itu kepada Abu Nawas. Orang itu pun berdiri dan melontarkan pertanyaan yang belum pernah didengar oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun sempat gelagapan, tetapi dengan cepat ia menemukan akal. Dengan tenang ia berkata, "Tuan, pertanyaan Anda itu sangat mudah. Bahkan asistenku pun tahu jawabannya. Jadi biar asistenku saja yang menerangkan." Abu Nawas pun kemudian turun dari panggung dan menyuruh Tuan Yahya yang menyamar sebagai asistennya untuk menjawab pertanyaan itu. Dengan terpaksa, Tuan Yahya harus menjawab pertanyaan sulit yang ia buat sendiri. Setelah Tuan Yahya berhasil menjawab, para tamu undangan pun semakin kagum. "Luar biasa. Jika asistennya saja secerdas itu, apalagi tuannya," ucap mereka penuh kekaguman. Begitu seminar selesai, Tuan Yahya tak bisa menahan tawa. "Dasar kamu otak kancil Abu Nawas. Di situasi yang sulit sekalipun kamu tetap bisa mengatasinya dengan cerdik," ujar Tuan Yahya sambil terus tertawa.
Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Baginda Raja Harun ar-Rasyid duduk di istananya merenungi keajaiban-keajaiban dunia. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah air Zam-Zam yang konon tidak pernah habis meski diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Untuk mencari jawabannya, ia memanggil Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan dan humornya. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, aku ingin tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis meski diminum oleh begitu banyak orang setiap tahunnya." Abu Nawas kemudian berkata, "Paduka, sebenarnya jawabannya sederhana. Tapi untuk kali ini izinkan saya menjelaskan dengan cara yang sedikit berbeda, Paduka." Baginda Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengar penjelasan dari Abu Nawas. Abu Nawas pun memulai ceritanya. "Jadi begini, Paduka. Suatu hari saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat di sebuah taman yang indah. Malaikat itu bertanya kepada saya, 'Abu Nawas, tahukah kamu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?' Lalu saya menjawab, 'Mungkin karena ada sumur ajaib di bawahnya.' Mendengar itu kerumunan tertawa kecil menikmati analogi dari Abu Nawas yang sangat unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan, Nah, malaikat itu tersenyum dan berkata, 'Bayangkan ada sebuah sumur yang diisi ulang oleh tangan tak tampak setiap kali airnya diambil. Apakah kamu tahu siapa yang mengisi ulang air sumur itu?' Saya pun menjawab, 'Mungkin para jin?' Malaikat itu tertawa dan kemudian berkata, 'Tidak, Abu Nawas, bukan para jin, tapi Allah yang Maha Kuasa.' Penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Mereka membayangkan para jin itu sibuk mengisi ulang sumur. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada lebih serius, namun tetap humoris. 'Malaikat itu melanjutkan, Paduka. Katanya air Zam-Zam adalah salah satu keajaiban Allah. Allah menjaga agar air itu tidak pernah habis meskipun diminum oleh jutaan orang setiap tahunnya.' Baginda Raja mengangguk, mulai memahami analogi dari Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh humor, 'Tapi ada yang aneh, Paduka. Tiba-tiba di tengah taman itu muncul seorang penjual es krim. Malaikat itu bertanya kepada penjual es krim itu, 'Apakah kamu tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?' Nah, penjual es krim itu menjawab, 'Mungkin karena aku belum pernah mencobanya untuk membuat es krim.' Malaikat itu tertawa dan kemudian berkata, 'Ya, cobalah. Mungkin kamu akan menemukan resep es krim paling ajaib di dunia.' Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa orang sampai memegangi perut mereka karena tertawa terhibur oleh penjelasan cerdik dari Abu Nawas. Baginda Raja kemudian bertanya, 'Jadi Abu Nawas, apakah ada penjelasan lain tentang mengapa air Zam-Zam yang tidak pernah habis itu?' Abu Nawas menjawab dengan kebijaksanaan, 'Paduka, air Zam-Zam itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dengan kuasanya Allah menjaga air itu tetap ada untuk memenuhi kebutuhan para hambanya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia.' Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas pun menutup dengan sebuah nasihat, 'Ingatlah sahabat-sahabatku, bahwa di balik setiap keajaiban ada kebesaran dan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Air Zam-Zam adalah salah satu bukti kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita semua. Jadi minumlah dengan penuh syukur dan keimanan.' Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Wahai anakku, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya tuh bingung, Tuan Guru. Kenapa ya perbuatan saya itu selalu dianggap salah?" tanya muridnya. "Loh, memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ini hanya ingin berbuat baik, Tuan Guru, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkanku," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya itu. Ia pun kemudian berkata, "Ayo ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Kamu naiklah ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan, coba lihat anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tak punya sopan santun." Mendengar hal itu, murid Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir. "Coba lihat Abu Nawas itu kawan. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkan berjalan kaki. Memang orang tua yang tak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, gimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Dan tak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Sungguh mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki saja, Tuan Guru," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Wah, coba kawan, lihat mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa coba membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas pun hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Nah, sekarang kamu sudah tahu kan, apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu itu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tak perlu mendengarkan omongan orang. Dan kamu juga tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Dan sang murid pun mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.
Abu Nawas sudah berkali-kali menyelesaikan berbagai sengketa antara kawannya dengan tuan tanah. Dan kekuatan ekonomi tuan tanah yang kaya raya tak lantas membuat Abu Nawas memihak atau bahkan takut kepada tuan tanah. Ia dengan sangat tegas memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Lalu bagaimana jika yang bersengketa dengan tuan tanah adalah Abu Nawas itu sendiri? Masih adakah hakim yang selugas Abu Nawas dalam memutus suatu perkara tanpa memihak atau takut kepada yang mempunyai kekuatan ekonomi? Dan kisah yang akan kita dengar bersama ini adalah cara jitu Abu Nawas dalam mempertahankan haknya ketika diserobot oleh tuan tanah. Berikut kisah lengkapnya. Diawali ketika suatu hari Abu Nawas sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tak terurus. Ya, memang kondisinya seperti kebun tak bertuan. Di saat dirinya asik di dalam kebunnya, tiba-tiba ada suara menghardik. "Oi, ngapain kau masuk ke dalam kebunku?" Abu Nawas pun kaget. Celingak-celinguk mencari dari mana suara itu berasal. Ternyata itu adalah suara seorang laki-laki yang sering dijuluki sebagai tuan tanah. Ia sedari tadi berdiri di pinggir kebun sambil memperhatikan Abu Nawas. Karena tak terima kebunnya diaku-aku oleh orang lain, Abu Nawas pun membantahnya dengan berkata, "Apa? Ini kan kebunku. Nggak usah ngaku-ngaku kamu." Tapi si tuan tanah bersikukuh. Dia mengklaim bahwa kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tak mau mengalah. Kasus ini jelas ruwet. Karena pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi, keduanya tidak mempunyai bukti yang jelas atas kepemilikan tanahnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ya dah, ayo kita minta keputusan kepada Baginda Raja," usul Abu Nawas. Tantangan tersebut tak membuat si tuan tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun mengadu. "Wahai Paduka yang mulia, saya mempunyai kebun di suatu daerah. Tapi tiba-tiba ia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut adalah miliknya," kata Abu Nawas. "Waduh, ini masalah rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana ini," ujar Baginda Raja dengan angkat tangan. "Siap Paduka, saya setuju," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya. Sebab ini bukan perkara mudah. Ini perkara yang rumit bin ruwet. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Lah ini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang minimal selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini akan memutuskan perkara Abu Nawas dan tuan tanah dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruangan istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok keruwetan ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas tanpa barang bukti. Sebelum sidang dimulai, Baginda Raja berkata, "Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut, maka hukuman penjara siap menantinya," ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, saya tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja melanjutkan.
Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang pun langsung dimulai. Nah, untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu, Tuan?" tanya hakim kepada tuan tanah. Ditanya demikian, si tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik dan gelagapan. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Padahal Abu Nawas sendiri juga nggak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya. Ya, karena ia tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama dan memperhatikan wajah gelagapannya tuan tanah, sang hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara Anda tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tingkah tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja semakin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh sang hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Maaf Tuan Hakim, sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya bertanya kepada Tuan?" ucap Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas," jawab sang hakim. "Tuan Hakim, berapa lama Anda menempati rumah Anda yang sekarang?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim heran. "Oh enggak, saya cuma mau bertanya, berapa jumlah genteng yang ada di rumah Anda, Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. Hakim tersebut langsung tersenyum dengan pertanyaan Abu Nawas ini. Walaupun ia tak bisa menjawabnya, ia tahu kemana arah pertanyaan Abu Nawas itu. Lalu sang hakim memutuskan perkara itu dan berkata, "Persidangan kali ini saya putuskan Abu Nawaslah pemilik sah kebun itu. Dan kamu, Tuan Tanah, karena kamu telah berbohong, maka kamu dihukum masuk penjara," ujar sang hakim. Palu diketok dan persidangan pun selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke dalam penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui, terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah menemui orang secerdas kamu, Abu Nawas," ujar sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, sewa sumur. Alkisah, ada seorang petani yang memiliki ladang perkebunan. Ladangnya itu biasanya ia gunakan untuk menanam sayur-sayuran dan berbagai tanaman lainnya. Namun tahun itu musim kemarau melanda. Si petani pun kebingungan mencari sumber air, sebab pada tahun-tahun sebelumnya ia selalu mengandalkan hujan untuk mengairi tanamannya. Di sebelah ladang miliknya ada sebuah sumur dengan air yang cukup melimpah. Maka si petani pun berinisiatif untuk membeli sumur tersebut. "Bolehkah aku membeli sumur milikmu?" tanya si petani. "Boleh saja, asalkan harganya cocok," jawab pemilik sumur. "Baiklah, berapa harga yang kamu inginkan?" "Ya, harganya 100 dinar," jawab si pemilik sumur dengan singkat. "Hah? 100 dinar? Mahal sekali," seru si petani. "Kalau tidak mau ya udah, aku juga tidak memaksa," ujar si pemilik sumur.
Namun karena sangat membutuhkan air untuk ladangnya, si petani pun akhirnya terpaksa setuju membeli sumur itu dengan harga yang sangat tinggi. Ternyata pemilik sumur tersebut seorang yang licik. Ia ingin mengambil keuntungan lebih. Dan keesokan harinya, saat si petani hendak mengambil air, tiba-tiba si pemilik sumur menegurnya. "Hei, aku kan hanya menjual sumurnya, bukan airnya. Air itu masih milikku. Jadi kalau kamu mau mengambil airnya, kamu juga harus membayar." Si petani pun terkejut dan protes. "Apa-apaan ini? Aku kan sudah membeli sumur dengan harga tinggi. Seharusnya air di dalamnya juga menjadi milikku." Namun si pemilik sumur pun masih saja ngotot. "Oh tidak, perjanjiannya kan hanya sumur, bukan airnya. Jadi air itu ya tetap menjadi milikku." Akhirnya pertengkaran pun pecah, hingga warga sekitar pun berdatangan dan mulai menengahi. Sudah, lebih baik masalah ini dibawa ke pengadilan," saran salah seorang warga. Mereka pun pergi ke rumah Tuan Hakim. Namun Tuan Hakim juga bingung memutuskan perkara tersebut. Maka ia memanggil Abu Nawas untuk dimintai bantuan. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun datang. "Apa masalah kalian?" tanya Abu Nawas. Si petani kemudian menjelaskan. "Begini Tuan Abu, aku kan sudah membeli sumur darinya. Tapi setelah ku beli, aku tidak boleh mengambil airnya. Padahal aku sudah membayar mahal Tuan Abu." Abu Nawas pun menoleh ke pemilik sumur. "Benar begitu? Apa alasanmu?" Pemilik sumur itu pun menjawab, "Ya, benar. Kan saat ia membeli, perjanjiannya hanya sumur Tuan Abu, bukan airnya. Jadi air itu ya tetap menjadi milikku Tuan Abu." Abu Nawas pun mengernyit. Dalam hati ia tahu orang itu sangat licik. Namun ia punya siasat cerdik untuk membuatnya merasa kapok. "Baiklah, yang dikatakan pemilik sumur itu memang benar adanya. Air itu tetap menjadi miliknya. Jadi kalau kamu mau mengambil air, kamu harus membayar," kata Abu Nawas. Si petani pun kaget bukan kepalang. "Apa? Ini tidak adil Tuan Abu." Pemilik sumur itu pun tertawa puas, merasa menang. "Lihat sendiri kan, keputusan Tuan Abu itu memang sangat adil," katanya sombong. Tunggu dulu," kata Abu Nawas menukas. "Aku kan belum selesai bicara. Air di dalam sumur itu memang masih menjadi milikmu. Tapi kan sumurnya adalah milik si petani. Jadi aku perintahkan kamu untuk segera mengeluarkan semua airmu dari dalam sumur itu. Dan ingat, jangan sampai ada setetes pun yang tersisa." Tapi itu tidak mungkin Tuan Abu," seru pemilik sumur panik. "Kalau begitu," jawab Abu Nawas tegas, "kamu harus membayar sewa tempat, sebab airmu berada di dalam sumur milik si petani." "Wahai petani, berapa harga sewanya per hari?" "Cuma 10 dinar per hari Tuan," jawab si petani dengan mantap. "Nah, mulai sekarang dan seterusnya, kamu harus membayar 10 dinar setiap hari kepada si petani," perintah Abu Nawas. Si pemilik sumur pun pucat bukan kepalang. "Ini tidak masuk akal. Kenapa aku harus membayar sewa setiap hari?" "Itu sih terserah kepadamu," jawab Abu Nawas tenang. "Kalau kamu masih ngotot air itu menjadi milikmu, maka kamu harus membayar sewa. Kecuali kalau kamu ikhlaskan air itu menjadi milik si petani." Dan akhirnya dengan wajah yang kecewa, pemilik sumur itu pun menyerah. "Baiklah, air itu biarlah menjadi miliknya." Si petani pun tersenyum lega. Padahal awalnya ia mengira bahwa Abu Nawas itu tidak adil. Ternyata itu hanyalah siasat untuk memperdaya pemilik sumur yang licik.
Dan berkat kecerdikan Abu Nawas, rencana jahat si pemilik sumur pun gagal total.